Ini untuk Kak Yara. Yeay, terima kasih Kakak Patrio. Terima kasih Kakak Patrio. Ini untuk kakak host kita, Kak Eva. Alhamdulillah, siap dinikmati. Halo Sobat Trans, kembali lagi bersama saya Yara di podcast Bawah Pohon. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Dirjen PEPMT, namanya Bapak Felix Wanggai. Kebetulan kalau lagi kita mau nge-branding nama, katanya Pak Dirjen mau dipanggil Kakak Patriot Dirjen. Kakak Patriot Dirjen. Kakak Patriot Dirjen. Jadi kita manggilnya Kakak Patriot Dirjen aja ke depannya ya Pak ya? Ya, terima kasih Kak Yara. Betul, oke. Jadi Pak, mungkin kita mulai dari kalau minggu lalu saya itu udah ngobrol sama TIT. Kita udah ngobrol tentang kalau Kementerian Transmigrasi itu ada 5 program gitu ya Pak. Salah satunya katanya ada Transmigrasi Patriot. Dan saat ini Transmigrasi Patriot juga sebetulnya sudah berjalan dan mulai booming nih Pak di kalangan anak-anak muda. Iya. Saya kalau ngeliat di media sosial mulai banyak yang tanya kayak kepo-kepo, ini Betul. Transmigrasi Patriot apa sih Pak? Boleh ikutannya kayak gimana? Mungkin Kakak Patriot katanya juga sebagai PIC. Iya. Transmigrasi Patriot boleh menjelaskan dulu nih ke Sobat Trans. Teman-teman ya. Bagaimana? Apa itu sih Transmigrasi Patriot? Iya. Sobat Trans, podcast di Bawah Pohon Matoa ini memberikan inspirasi bagi kita semua karena tadi kita melihat bahwa ini sebuah terobosan penting tidak hanya bagi Kementerian Transmigrasi, tapi dalam pandangan Pak Menteri Transmigrasi bahwa ini adalah sebuah revolusi dalam konteks pendidikan, kemudian juga dalam konteks pengembangan ekonomi kawasan. Jadi sebuah pembeda yang sangat jelas antara transmigrasi yang lama dengan transmigrasi yang baru. Sehingga kami melihat ini menjadi sebuah komitmen bagi kita semua untuk bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Dan menariknya memang karena pandangan kita selama ini bahwa transmigrasi kan pengiriman masyarakat dengan beragam latar belakang pendidikan itu. Tetapi tentu dengan sebuah pembeda hari ini kita ingin bahwa anak-anak muda yang terpanggil hatinya, bahwa negara memanggil mereka sudah dengan hati yang tulus dan ikhlas, tapi kemudian negara untuk memanggil mereka bisa ke berbagai daerah kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk kemudian bisa tentu bersama-sama dan saudara-saudara kita masyarakat di transmigrasi untuk bisa membangun bersama kawasan transmigrasi ini. Kalau mau ikutan gimana tuh Pak? Baik yang tanya, katanya kayak gimana caranya untuk ikutan Transmigrasi Patriot? Apakah ada beasiswa atau ada program lainnya gitu Pak? Mungkin bisa. Iya. Teman-teman semua di mana saja, Transmigrasi Patriot ini memang kita sudah desain dari Kementerian Transmigrasi. Bapak Menteri memiliki komitmen bahwa ayo anak-anak muda dari seluruh negeri dengan latar belakang pendidikan apa saja untuk kita sama-sama bisa membangun negeri kita dari mana saja, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan syukur dari Kementerian Transmigrasi ini kita tentu coba mendesain skema kebijakan yang tepat sehingga saat ini kita Transmigrasi Patriot kita membagi dua, baik yang tim ekspedisi Patriot adalah anak-anak muda dari berbagai kampus di negeri kita. Kemudian skema yang lain adalah beasiswa Patriot. Jadi artinya bahwa ada dua skema sehari ini. Ada skema ekspedisi Patriot dan juga dengan beasiswa Patriot. Dan tentu desain kita tidak tahun ini saja. Tapi kita tentukan desain harus jangka menengah ya. Minimal sampai 2029. Dan itu tentu bisa banyak momentum yang bisa diperoleh. Minimal misal saja hari ini kita akan mengirimkan 2.000 tim ekspedisi Patriot. Tahun ini ya Pak ya? Tahun ini 2025. Insya Allah di tahun depan kita akan mendesain untuk beasiswa Patriot lagi 2.000. Sehingga ada 2.000 tim ekspedisi Patriot dan juga ada 2.000 beasiswa Patriot. Saya pikir ini sebuah lompatan bagi kita untuk anak-anak muda untuk kembali negara memanggil mereka untuk bisa melihat peluang-peluang kawasan potensial dari Aceh hingga Papua. Jadi pertama tadi ada di tahun ini tim ekspedisi Patriot dulu ya Kakak Patriot. Nah, nanti mereka tuh ngapain aja sih Kakak? Mungkin juga bisa jelasin apakah mereka nanti akan membantu para transmigran untuk produk-produk unggul? Betul ya. Ini sekarang kalau kita lihat kita memiliki potensi dalam penggalan perjalanan panjang transmigrasi, memang kita petakan ada 619 kawasan transmigrasi.
Setelah itu ada beberapa yang prioritas, baik dari sisi prioritas kementerian, ada 153, ada prioritas rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan, ada 45. Tapi kemudian hal yang penting bagi kita untuk anak-anak muda ini, kita kirim ke seluruh negeri, dari Aceh hingga Papua, dan mereka awal adalah pemetaan awal. Pemetaan awal. Jadi kan penting ya, Betul. sebelum kita mengembangkan potensi komunitas yang existing atau potensi tertentu yang akan digali, maka mungkin pemetaan menjadi penting. Sehingga nanti ketika kita akan mengirimkan mereka sejak Agustus hingga Desember, ada beberapa tugas memang yang jadi penting. Jadi ada pemetaan awal potensi, Baik. kemudian ada evaluasi kawasan transmigrasi, kemudian juga kita melihat peluang-peluang komoditas apa yang sudah existing, yang kemudian mereka bisa kemas menjadi sebuah desain ekosistem dari hulu sampai hilir. Dan harapan kita memang ke depan sudah mulai pemetaan awal juga, kira-kira indikasi korporasi atau usaha ini bagaimana. Mungkin tidak di dalam 4 bulan ini langsung korporasi itu berdiri, tapi minimal pemetaan awal sampai Desember ini. Kemudian di tahun depan kita sudah bisa menumbuhkan lagi berbagai simpul-simpul usaha-usaha ekonomi dari hulu sampai hilir. Baik. Tadi saya ingat ya, tadi pertanyaan penting adalah bagaimana mendaftar anak-anak muda ini. Betul, ya. Jadi Sobat Trans dan juga anak-anak muda, kawan-kawan muda, mahasiswa, kita akan membuka semua pendaftaran ini kepada anak-anak muda di seluruh negeri, dari Aceh hingga Papua. Tetapi sebagai semua model Transmigrasi Patriot, kami membangun kerjasama Kayara dengan 7 kampus. 7 kampus. 7 kampus, ada UI, ada IPB University, ada ITB, ada Unpad, Undip, ITS, dan UGM. Jadi 7 kampus ini menjadi anchor nasional, tetapi juga membangun kerjasama dengan beberapa kampus-kampus lokal yang selama ini menjadi mitra strategis dari masing-masing kampus 7 kampus ini. Dan syukur ya Kayara ya, kita ternyata mendengar dalam diskusi kita ataupun di ruang publik banyak peminat. Banyak sekali Ya, yang daftar yang di luar 7 kampus ini. Betul. Kami Kementerian Transmigrasi sangat terbuka sekali nanti pendaftaran yang akan terus kita buka sampai di akhir Juni ini, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana animo publik, persepsi dari kalangan anak-anak muda, terutama mahasiswa dari berbagai kampus. Amanah dari Bapak Menteri kita, coba kita memetakan animo ini, dan kemudian kita membuat klaster-klaster. Oh, ini anak dari kampus mana, di daerah mana, dari wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, jurusannya apa saja, mereka sudah semester berapa, di level S1, S2, atau S3, sehingga kemudian nanti kita akan ke depan itu menjadi sebuah big data kita. Baik. Kalau bicara big data berarti maka ini kan sebuah pekerjaan besar. Betul. Jadi nanti kita insya Allah akan membuat aplikasi sistem big data untuk bisa nanti memetakan pekerjaan ini lebih monitoring yang real time. Jadi Bapak Menteri kita dari Jakarta, kita akan real time bisa memonitor perkembangan hari ke hari. Lebih transparan juga ya Pak ya, bisa diomongin ke publik, mereka ngapain aja, hasilnya juga lebih jelas begitu ya Kakak ya. Ini Kayara, ini ternyata di depan kita ini Iya, ada banyak banget nih Kakak nih. produk-produk yang Boleh menarik. dijelasin. Dan ini semua Sobat Trans dan anak-anak muda di seluruh negeri, ini produk-produk dari kawasan transmigrasi. Baik ada yang kopi, ada coklat, dan ini hanya salah satu contoh saja. Teman-teman Sobat Trans dan anak-anak muda seluruh negeri, ini coklat dari kawasan transmigrasi Daerah mana tuh Kakak? Kabupaten Polewali Mandar, Polewali Mandar. Sulawesi Barat. Ini ada satu kawasan transmigrasi Tubi Taramano. Kemudian masyarakatnya di situ klaster coklat, dan ini kemudian hasil produk mereka. Ada rumah produksi yang sudah ada dari anak-anak muda. Mereka membuat ada produk yang kakao masa dalam bentuk batangan coklat, kemudian ada yang berbentuk powder, serbuk untuk bisa berbagai produk, dan kemudian yang bersifat seperti ini. Jadi Transmigrasi Patriot akan membangkitkan potensi seperti ini. Ada potensi yang sudah existing. Kendala kita seperti di Polman adalah permintaannya banyak, tetapi jumlah produksinya sedikit, pengemasannya. Jadi ini berarti menjadi tantangan bagi kita nanti, anak-anak muda, untuk bagaimana produksi coklat bisa lebih banyak,
kemudian mereka bisa olah seperti ini. Dan tentu potensi ini kan tersebar ini. Betul, betul. Dari Aceh sampai Ya. Papua ya. Aceh terkenal kopi, Betul. Aceh. ada coklat, kemudian ada perikanan di wilayah timur Indonesia, kemudian ada tanaman-tanaman yang bersifat spice seperti jahe, kemudian kunyit, kapulaga, dan lain-lain yang menjadi komoditas yang potensi yang bisa dikembangkan. Harapan kita dengan pemetaan yang jelas, kemudian nanti anak-anak muda ini sudah bisa membuat skenario ekosistem komoditas dari hulu, mulai dari lahan, kemudian dari bagaimana bibit yang baik, kemudian budidayanya, kemudian processing dan pasca panen, dan kemudian bagaimana strategi marketing. Saya pikir anak-anak muda yang memiliki pengetahuan yang baik, jaringan pasar yang baik dengan mungkin digital platformnya, wah ini mudah-mudahan ada sebuah kebangkitan baru yang mungkin tinggal di berbagai daerah di tanah air, yang mungkin juga di pusat-pusat kota akan melihat kira-kira berapa lama mereka ke sebuah kawasan transmigrasi, kira-kira di sana ada internet atau tidak, kemudian bagaimana suasana tinggalnya. Tentu anak-anak yang memiliki jiwa pengabdian pasti itu menjadi sebuah pengalaman baru. Dan tentu ini menjadi bagian tersendiri di dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sobat Trans dan anak-anak muda di seluruh negeri, banyak pengalaman tokoh-tokoh yang telah sukses dalam perjalanan hidup mereka di mana saja ya akan tumbuh dari bawah, dari akar rumput, dari kampung, dari desa, dan mereka menjadi tokoh-tokoh nasional. Dan kami yakin anak-anak muda, mahasiswa dari seluruh negeri ini pasti akan juga tumbuh menjadi pemimpin masa depan, berpikir global, tapi kemudian juga tetap berakar di tingkat bawah. Ya. Setuju, karena sayang banget ya kalau teman-teman anak-anak muda tuh sebetulnya punya skill, kapasitas, dan kapabilitas, tapi kalau misalnya mereka juga nggak mau untuk bareng-bareng membangun bangsa, karena kalau bukan kita siapa lagi nggak sih kakak ya, betul ya? Oke, terakhir kakak Patriot, ini kita lagi di bawah pohon. Kita mau nanya juga nih sama kakak Patriot, apa sih kira-kira makna kenapa kita harus ngobrol di bawah pohon ini? Ini kira-kira pohon apa ya kakak, gitu, boleh dijelasin? Ada pengalaman sejarah dalam penggalan sejarah bangsa kita. Bung Karno sebelum jadi presiden, kemudian diasingkan di ND, beliau selalu merenung di bawah pohon sukun. Dan di bawah pohon sukun itu ada 5 tangkai daun. Dan kemudian dari situ beliau selalu duduk merenung, melihat ke laut di bawah pohon sukun, dan kemudian lahir ide tentang Pancasila, 5 sila itu. Wow, saya merinding loh Kang. Mulai dari sisi awalnya adalah tentang kemanusiaan, tapi kemudian berakhir di sisi keadilan. Dan itu adalah inspirasi di bawah pohon. Dan hari ini, Menteri Transmigrasi, Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman Surayanegara, melihat bahwa ternyata inspirasi kebijakan itu juga di bawah pohon. Dan di bawah pohon adalah di bawah pohon matoa. Betul. Sehingga hari ini, Sobat Trans, anak-anak muda dari seluruh negeri, hari ini kita membincangkan tentang masa depan Indonesia. Melalui Transmigrasi Patriot, kita mendapat inspirasi di bawah pohon matua ini. Dan mudah-mudahan pohon matua ini berasal dari wilayah timur Indonesia, khususnya di tanah Papua. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bahwa membangun negeri ini dari mana saja untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih banyak Kakak Patriot Dirjen sudah hadir bersama saya di podcast Bawah Pohon. Terima kasih Kak Yara. Terima kasih Kakak. Jadi segitu ya penjelasan tentang Transmigrasi Patriot. Buat yang masih kepo mungkin bisa ikutin Instagram kami di kementrans.id. Salam semua. Jumpa semuanya. Salam Transmigrasi. Salam Patriot. Yeay!